Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita kupas tentang soal-soal planet dan hukum Kepler. Materi ini ada pada kisi-kisi SKB guru kelas SD dan juga FR-FR yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak kita yang sudah melewati SKB guru kelas pada tahun 2018. Ini ada 12 soal. Ada 12 soal ya, yang insya Allah dengan 12 soal ini kita bisa memahami tentang planet dan hukum Kepler. Oke, nomor 1 ini tidak usah dibaca. Kalau soal-soal seperti ini, pilihan-pilihan seperti ini jangan dibaca dulu, kita langsung saja ke soalnya, inti soalnya. Yang termasuk ciri dari planet terestrial atau planet kebumian ditunjukkan oleh nomor ya, terestrial itu ya kebumian ya. Ini penting. Tunjukkan oleh nomor. Nah, kita pilih. Ayo yang mana? A123, B124, C135, D245, E345. Ayo yang mana? Kita buka dulu pembahasannya ya. Jawabannya adalah yang 135, yaitu C. Oke, sekarang kita lihat 135 terestrial atau kebumian ya. Ini bisa kita ingat-ingat, kita hafalkan ya, memang harus dihafalkan atau juga dipahami. Planet terestrial atau planet kebumian ini yang mirip dengan bumi, istilah lainnya juga yang mirip, sifat-sifatnya yang mirip dengan bumi itu ya, itu diselimuti oleh atmosfer yang tebal. Bumi juga begitu ya, masanya lebih kecil ya, bumi juga begitu, permukaannya berkawah. Oke, sekarang nomor 2, fenomena pada planet-planet. Nah, ini juga jangan dibaca, ini langsung saja ke soalnya. Ciri planet Jovian yang ditunjukkan oleh nomor yang mana tentunya juga lawannya dari ini ya. Oke, lihat A345, B245, C134, D125, E123. Ayo yang mana? Oke, kita buka dulu pembahasannya ya. C134, 134. Nah, kalau yang 5 tadi kan terestrial ya, ini terestrial. Yang kawah tadi gravitasinya besar ya, bumi juga gravitasinya besar, ini terestrial. Jadi 134 C. Ini juga begitu, yang lainnya unsur atom bergerak. Unsur atom helium dan hidrogen amat lambatnya. Ini Jovian gravitasinya lemah. Ini Jovian. Jovian itu apa? Jovian itu yang mirip dengan Jupiter, yang planet terbesar, mirip dengan sifatnya Jupiter, dengan sifat planet Jupiter.
Oke, sekarang nomor 3. Planet terbesar dalam tata surya adalah, udah ya ini, Jupiter ya tentunya, Jovian tadi. Nah, planet-planet yang memiliki ukuran besar digolongkan sebagai planet Jovian. Nah, seperti saya tadi bilang Jovian. Planet-planet Jovian memiliki komposisi penyusun yang mirip dengan Jupiter seperti kita bahas tadi di soal nomor 2. Mirip dengan sifat planet Jupiter. Yang termasuk planet Jovian adalah Jupiter. Yang termasuk planet Jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang terbesar dari keempatnya tentu Jupiter ya. Ya, ini yang perlu kalian garis bawahi teman-teman. Jovian itu apa saja? Ini bisa kalian screenshot saja buat belajar. Yang tadi juga boleh, soal 1 dan 2 di screenshot saja. Oke, nomor 4. Berikut ini yang merupakan 3 planet luar secara berurutan adalah A. Jupiter, Uranus, Mars. B. Mars, Saturnus, Uranus. C. Jupiter, Saturnus, Uranus. D. Uranus, Mars, Neptunus. Nah, yang mana planet luar itu? Kita buka dulu pembahasannya. Berdasarkan sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter sebagai pembatas, planet dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu 1 planet dalam, 2 planet luar. Nah, planet dalam adalah planet yang orbitnya berada di sebelah dalam, yang di dalam asteroid, yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, sampai di Mars ini ya. Planet luar adalah planet-planet yang orbitnya berada di sebelah luar asteroid. Jadi yang sebelah dalam asteroid itu planet dalam. Yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini jawabannya yang C. Jupiter, Saturnus, Uranus. Jupiter, Saturnus, Uranus, kita isikan juga Neptunus. Nah, ini bisa kalian screenshot pembahasannya, silakan. Ini materinya sudah di screenshot. Oke, untuk bahan belajar. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Berikut ini planet superior yang termasuk ke dalam golongan planet terrestrial adalah A. Jupiter, B. Mars, C. Venus, D. Merkurius. Nah, saya jelaskan dulu di dalam pembahasannya. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Planet superior itu apa? Planet-planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Planet superior itu luar orbit bumi. Yang termasuk planet superior antara lain Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet terrestrial ya itu menyerupai bumi ya. Segini saja. Planet-planet yang memiliki ukuran dan komposisi penyusun menyerupai bumi. Yang termasuk planet terrestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi planet superior yang termasuk ke dalam golongan planet terrestrial adalah planet Mars. Dia juga superior dan juga terrestrial. Nah, Mars ini juga superior di luar orbit bumi. Mars juga planet terrestrial yang mirip dengan bumi, menyerupai bumi. Oke, jawabannya yang B, yaitu Mars. Silakan di screenshot pembahasannya ini, dibuat dipelajari.
Oke, sudah ya. Nah, nomor 6. Planet-planet berikut ini yang memiliki komposisi penyusun sebagian besar terdiri dari es dan gas hidrogen adalah A. Jupiter, Saturnus, Uranus, B. Neptunus, Mars, Bumi, C. Uranus, Jupiter, Merkurius, D. Mars, Jupiter, Saturnus. Ya, yang mana kita buka dulu pembahasannya, kita bahas ya. Memiliki komposisi penyusun. Nah, ini planet Jovian. Planet Jovian ya. Atau planet raksasa, ukurannya besar dan berat. Yaitu terdiri dari memiliki komposisi penyusun yang sebagian besar terdiri dari es dan gas hidrogen, merupakan ciri-ciri dari planet Jovian yang termasuk planet raksasa ya, gede-gede ya. Yang termasuk planet raksasa Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, yang mana yaitu yang A. Dan Neptunus juga Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, silakan di screenshot materi soal ini. Sudah di screenshot? Oke, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan orbit planet samping posisi perihelion terletak A, S, B, R, C, Q, D, P. Nah, yang mana ini? Perihelion itu yang dekat dengan matahari, yaitu yang P. Ya, yang P ini yang paling dekat dengan matahari. Itu yang D. Kita buka dulu pembahasannya biar lebih paham. Nah, ini masuk ke hukum Kepler. Nah, ini Anda screenshot ya. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa setiap planet bergerak dengan lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi jarak planet ke matahari selalu berubah-ubah. Suatu saat planet dapat mencapai jarak yang paling dekat dengan matahari, sedangkan pada saat yang lain planet juga dapat mencapai jarak yang paling jauh dengan matahari. Jarak planet yang paling dekat dengan matahari disebut perihelion. Yang paling dekat dinamakan perihelion, sedangkan jarak planet yang paling jauh itu aphelion. Dengan matahari disebut aphelion ya. Ini kata kuncinya, paling dekat perihelion, paling jauh aphelion. Nah, kita pilih yang paling dekat dari sini, yang P kan ya. Yang P itu yang di yang paling dekat dengan matahari. Ini jauh ya. Nomor 8. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa A. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ya, ini hukum Kepler 1 ya. Hukum 1 Kepler. Ini bisa kalian screenshot langsung juga boleh. B. Kuadrat periode setiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak planet itu dari matahari. Ini hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler. Ini berbentuk rumus nanti ya. Rumusannya sebagai berikut ya. Periode berarti kan waktu ya. Ini rumusannya. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Ini hukum 3 Kepler. Nah, yang C, setiap planet bergerak sedemikian rupa sehingga apabila suatu garis khayal ditarik dari matahari ke planet itu dalam waktu yang sama akan menyapu daerah yang sama. Ini yang benar. Ini hukum 2 Kepler. Yang D, setiap planet bergerak dengan lintasan lingkaran dengan kuadrat periode setiap planet sebanding dengan kuadrat periode. Ini sama dengan
ini lebih panjang lagi. Ini pengertian dari hukum Kepler 3 juga. Isi dari hukum Kepler 3 juga yang D ini. Oke, jawabannya benar adalah yang C. Nah, hukum 2 Kepler itu begini. Boleh kalian screenshot juga ini pembahasannya. Silahkan di screenshot. Oke, sekarang lanjut ke nomor 9. Perhatikan orbit planet di samping. Jika lintasan planet A, B, C, D, E, F, jadi difokuskan di sini ya, A, B, C, D, E, F, ditempuh dalam waktu yang sama berdasarkan hukum 2 Kepler berlaku. Nah, itu menyapu jaraknya yang sama loh ya, luas jaraknya sama, panjang lintasan AB sama dengan panjang lintasan CD, luas daerah. Nah, ini mengangkut dengan luas, ini menyangkut dengan luas. Inilah yang benar, yang B ini menyangkut dengan luas daerah AMB sama dengan luas daerah CMD. Nah, ini yang difokuskan kan, ini AB, CD, dan EF. Laju planet di ini bukan tentang kelajuan. Ini juga bukan, yang D juga bukan tentang kelajuan. Kecepatan itu nanti juga di hukum Kepler 2. Oke, selanjutnya ya. Nah, luas daerah. Nah, ini luas daerahnya ini. Saya jelaskan lagi, luas daerahnya ini sama, ini yang saya arsir ini sama. Yang diarsir luas daerahnya sama. Luas daerahnya sama. Oke, yang diarsir ini luas daerahnya sama. Oke, silakan di screenshot. Kita buka pembahasannya. Hukum 2 Kepler menyatakannya ini menyapu daerah yang sama. Oke, silakan di screenshot. Benar ya. Maka AMB, CMD, dan EMF memiliki luas daerah yang sama ya, persis dengan yang saya bahas. AMB, CMD, dan EMF ini memiliki luas daerah yang sama. Jawabannya yang benar yang B. Oke, sekarang nomor 10. Planet bergerak paling cepat ketika berada pada jarak paling dekat dengan matahari. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan pergerakan yang paling cepat, termasuk juga apa itu, menyapu luas, yang luas daerahnya sama, menyangkut luas, kecepatan, itu juga hukum Kepler 2 juga sebenarnya. Oke, sama seperti soal yang sebelumnya itu, entah soal berapa ya, nanti kelamaan kalau kita flashback kembali. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan A. Hukum gravitasi Newton, B. Hukum 3 Kepler, C. Hukum 2 Kepler, D. Hukum 1 Kepler. Hukum 3 tadi rumus tadi ya, kuadrat sama pangkat 3. Oh, intinya di situ kata kuncinya. Hukum 1 itu apa itu? Titik, ada kata titik fokus, ada matahari, kata kuncinya di situ. Kalau ada pilihan, karena kita kan ini kan pilihan ganda, jadi tidak usah dihafalkan terlalu banyak, ambil saja kata kuncinya. Hukum 1 Kepler juga ada jarak paling dekat dengan matahari, ada paling jauh, tapi ini pergerakan nantian kelajuan ini, kecepatannya paling cepat jika berada pada jarak paling dekat. Ini hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 menyatakan bahwa setiap planet bergerak sedemikian rupa sehingga apabila suatu garis khayal ditarik dari matahari ke planet itu dalam waktu yang sama akan menyapu daerah yang sama. Ini saya ulangi lagi, screenshot lagi ya. Akibatnya laju gerak planet sepanjang lintasannya berubah-ubah. Planet bergerak paling cepat ketika berada pada perihelion, jarak paling dekat dengan matahari.
Sebaliknya, planet bergerak paling lambat ketika berada pada aphelion, jarak paling jauh dengan matahari. Ini hukum 2 Kepler. Silakan di screenshot. Oke, lanjut nomor 11. Berikut ini adalah anggota planet Jovian yang mirip dengan Jupiter. Planet bentuknya juga besar-besar, raksasa, planet Jovian. Kecuali A, Mars, dan Merkurius. Yang jelas yang A ya ini. Gampangnya sih Jovian itu Jupiter nus, kecuali Venus ya. Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ini semuanya benar ya, cuman diacak-acak ya. Kecuali yaitu Mars dan Merkurius. Nah, planet Jovian ya ini seperti yang dijelaskan di soal-soal sebelumnya tadi ya. Oke, dibaca, boleh di-screenshot lagi, saya tidak membacakan lagi. Nah, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Silahkan di-screenshot saja. Sudah, langsung ke nomor 12. Berdasarkan komposisi bahan penyusunnya, anggota planet terestrial, diulangi lagi, tadi juga ada di pembahasannya ya. Saya ulang, ini soalnya diulangi lagi. Ini variasi soal namanya. Entah nanti soalnya seperti apa. Semoga saja ada yang mirip. A, Merkurius dan Venus. Ini memang benar ini yang A ini benar. Merkurius, B, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, ini lebih lengkap, ini jelas lebih benar lagi yang B. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang C, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oh, ini bukan, ini Jovian tadi. Yang nomor 11 tadi sudah dibahas. Nomor yang D, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini Marsnya ini bukan. Mars ini planet terestrial. Ya, yang Mars ini planet terestrial. Nah, ini pengertiannya lagi, boleh langsung di screenshot saja. Ini pengertiannya. Planet terestrial berasal dari kata terra yang berarti bumi. Ini belum dibahas di pembahasan soal-soal sebelumnya, belum ada tentang terra itu artinya bumi. Nah, kalau penyusunnya mirip sudah ya. Nah, oke, silakan di screenshot. Nah, ini juga ada batuan silikat. Ini juga penting, komposisi planet terestrial sebagian besar batuan silikat. Nah, materi yang penting silakan di screenshot. Nih, sudah. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.